Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Hilmi Hakim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang momentum dan impuls. Materi ini cukup penting karena materi ini banyak sekali aplikasi dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam gambar ini itu adalah permainan bola biliar. Dalam permainan bola biliar terdapat sebuah tumpukan antar bolanya, yang mana itu adalah salah satu aplikasi dari materi momentum dan impuls. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Oke, video kali ini saya upload ke dalam channel YouTube saya dengan nama Video Helmi. Silakan teman-teman cari channel YouTube tersebut, dan bagi teman-teman yang menyukai video ini silakan klik subscribe untuk mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Oke, harapan saya silakan teman-teman tonton video ini sampai berakhir agar teman-teman bisa memahami materi ini. Oke, langsung saja. Pertama kita bahas tentang momentum itu sendiri. Apa itu momentum? Jadi momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Jadi ketika ada sebuah benda yang bergerak dengan kelajuan tertentu, maka berapa sih kesukaran untuk bisa memberhentikan benda itu. Nah, itu dinyatakan dalam besaran momentum. Oke, momentum itu termasuk dari besaran vektor, sehingga perhitungannya nanti memakai aturan vektor. Jadi rumusnya itu sendiri P sama dengan M kali V. Lambang dari momentum itu adalah P kecil dengan rumus M kali V. Dengan P itu adalah momentum, satuannya kilogram meter per second. M di sini itu adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V itu adalah kecepatan meter per second. Nah, di mana-mana dalam video saya ketika ada 3 variabel dalam rumus itu bisa dinyatakan dengan segitiga ajaib. Nah, ini cara pintar menggunakan segitiga ajaib seperti biasa. Di atas itu P, di sini M, dan ini adalah V. Sehingga ketika teman-teman mencari P, maka P yang ditutup. Sehingga rumusnya M kali V. Begitu juga seterusnya. Oke ya, untuk bisa membantu saja. Lanjut, untuk selanjutnya itu adalah impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah hasil kali gaya dan selang waktu lamanya gaya tersebut bekerja. Misalnya aplikasinya itu dalam menendang sebuah bola. Jadi ketika gaya yang diberikan oleh kaki ke bola menyentuh, nah itu berapa lama sentuhnya itu adalah selang waktu lamanya gaya bekerja. Itu aplikasi dari impuls. Nah, impuls sendiri itu rumusnya I sama dengan F kali delta T. Dengan satuan impuls Newton kali second. F itu adalah gaya, satuannya Newton. Dan delta T itu adalah selang waktu, satuannya second. Ini adalah satuan SI. Bagi teman-teman, nanti kalau di soal diketahui bukan satuan SI, maka harus dirubah terlebih dahulu. Oke ya. Selanjutnya, hubungan impuls dan momentum. Jadi apa itu hubungannya? Dari rumus GLBB dulu, bahwasanya VT sama dengan V0 plus A kali delta T. VT di sini ada buku yang menulis V2 dan di sini V1, sama saja ya. VT itu adalah V sesaat setelah, dan V0 itu adalah sebelum. Oke ya. Nah, menurut hukum kedua Newton, itu F sama dengan M kali A. Sehingga ketika saya mencari A, maka rumusnya jadi F per M. Tinggal merubah ruas, M ini dipindah ke ruas sebelah kiri. Jadi dibagi F bagi M. Nah, A ini bisa saya masukkan, komponen A itu kan F per M, saya masukkan ke rumus GLBB tadi. Ya, jadi rumusnya VT sama dengan V0 plus ini A yang awalnya A saya masukkan, nilai A itu F per M kali delta T. Oke ya, paham ya? Lanjut. Semuanya saya kalikan M untuk menghilangkan F per M, M-nya ini. Sehingga hasilnya
M kali VT, ya, di ruas sebelah kiri muncul M, dan di depannya V0 juga muncul M, dan di sini M-nya hilang. Oke ya. Selanjutnya pindah ruas ya, M kali V0 itu saya pindahkan ke ruas sebelah kiri sehingga jadi M kali VT min M kali V0 sama dengan V kali delta T. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya M kali V itu kan momentum P, sehingga di sini M kali VT bisa saya tulis P momentum, karena di sini VT ya berarti PT atau P2 kalau di buku. Nah, di sini M kali V0 juga saya bisa tulis P0 atau P awal, momentum awal. Ya, V kali delta T itu adalah impuls. Ya, berarti bisa saya tulis impuls itu adalah selang atau perubahan momentum ya dari momentum setelah dikurangi momentum awal atau delta P. Nah, ini adalah rumus turunan dari momentum selain rumus utama tadi ini, V kali delta T. Oke ya, paham ya? Oke, nah ini bisa juga dijabarkan sama dengan M kali V2 min V1 dari persamaan ini tadi ya, M-nya sama dan VT min V0 saya sendirikan dalam kurung. Oke ya, jadi dua rumus ini itu adalah bisa digunakan untuk mencari impuls. Lanjut. Nah, contoh soal sekarang. Cristiano Ronaldo. Nah, ini salah satu pemain favorit saya. Cristiano Ronaldo mengambil tendangan bebas tepat di garis area penalti lawan. Jika ia menendang dengan gaya 300 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,15 second, hitunglah berapa besar impuls yang terjadi. Nah, coba perhatikan apa yang diketahui dari soal ini. 300 ini adalah gaya, berarti F-nya sama dengan 300, dan ini selang waktu ya, delta T-nya 0,15 second. Nah, kebetulan satuannya itu adalah satuan SI semua, sehingga tidak perlu dirubah lagi. Oke, selanjutnya apa yang ditanyakan? Impuls, I-nya. Nah, setelah itu karena diketahui F dan delta T, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus I sama dengan F kali delta T, rumus utama dari impuls. Nah, baru langsung tinggal dimasukkan 300, delta T-nya 0,15. Nah, ini cara mudah untuk membuat atau menghitung perkalian tanpa menggunakan kalkulator ya, terutama perkalian desimal seperti ini. Nah, coba perhatikan di sini, ini kan 0 ya. Coba kita hitung, kita geser ke kanan, ada berapa? 1, 2 ya, sehingga nanti hasilnya 15. Jadi pindah 2, maka kita coret 0, 2 ya. 20 di belakang angka itu kita coret sehingga sisa 3 kali 15. 3 kali 15 berapa? 45. Nah, ini cara cepat atau cara mudah untuk menghitung desimal. Jadi, 0 di belakang angka dan 0 di depan angka itu kita bisa hilangkan dengan perkalian seperti ini. Itu ya. Oke, lanjut. Untuk soal yang kedua, bola bermassa 1 kg dilempar horizontal dengan kelajuan 2 meter per second. Kemudian bola dipukul searah dengan arah mula-mula. Lamanya bola bersentuhan dengan pemukul, berarti delta T ini 1 milisecond. Nanti dirubah ke satuan SI second. Dan kelajuan bola setelah meninggalkan pemukul adalah 4 meter per second. Berapa besar gaya yang diberikan oleh pemukul pada bola? Nah, coba perhatikan yang diketahui dulu apa? Masanya 1 kg ya. Terus apa ini 2? V0. Ya, jadi ini adalah kecepatan bola sebelum dipukul. Berarti V0 2 meter per second dan VT itu adalah bola setelah meninggalkan pemukul. Berarti VT ya atau V2 di sini 4 meter per second. Jadi banyak sekali buku-buku yang menyatakan ini V1, ini V2. Artinya sama saja ya, sebelum dan sesudah. Lanjut, delta T-nya tadi 1 milisecond dirubah ke satuan SI
ke second, mili ke second itu dibagi 1000. Atau dalam hal ini saya nyatakan dalam 10 pangkat. Berarti 10 pangkat min 3 karena dibagi. Gitu ya. Selanjutnya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan gaya, F-nya. Nah, berarti kita menggunakan persamaan impuls. Nah, coba perhatikan ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri. Ini kan kalau delta T saya pindahkan ke ruas sebelah kiri, itu kan delta T kali F, itu adalah rumus dari impuls. Ya, ini. Nah, M kali VT min V0 ini juga impuls. Artinya impuls menggunakan persamaan impuls itu bisa digunakan. Seperti contoh ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masukkan sesuai yang diketahui ya. M-nya itu 1, VT-nya 4, V0-nya 2. Delta T-nya 1 kali 10 pangkat min 3. 4 kurangi 2, 2. 2 kali 1 ya, 2. Di bawah masih tetap. Selanjutnya 10 pangkat min 3 saya naikkan ke atas ya, berarti berubah jadi 10 pangkat 3. Jadi negatif 10 pangkat negatif kalau dipindah ke atas jadi 10 pangkat positif. Itu ya, jadi 10 pangkat 3. Atau bisa ditulis 2000 karena 10 pangkat 3 nolnya tinggal ditambah sebanyak 3. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Oke ya, sampai di sini paham ya? Oke, lanjut kalau kita sudah paham. Selanjutnya ada hukum kekekalan momentum. Jadi berawal dari hukum ketiga Newton itu adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Tanda minus hanya menunjukkan arah yang berlawanan, tapi besar gayanya sama. Itu dari hukum 3 Newton. Nah, semua ruas kanan dan kiri saya kali delta T, sehingga muncul delta T di sini, di kedua ruas. Selanjutnya delta T kali F itu sama dengan impuls. Sehingga di ruas sebelah kiri saya nyatakan impuls 1, di ruas sebelah kanan impuls 2. Karena di sini tanda negatif, maka saya turunkan juga negatif di sini. Oke ya. Nah, impuls itu kalau dijabarkan dari penurunan rumusnya tadi, itu bisa juga ditulis M1 kali V1 min M1 kali V1 aksen. Jadi sebelum dikurangi setelah. Ya, atau delta P itu tadi ya. Nah, ini juga sama di ruas sebelah kanan karena dia negatif masih turun tanda negatifnya. Selanjutnya ini belum pindah ruas. Ini saya uraikan. Jadi tanda negatif di situ saya kalikan dengan komponen di dalamnya. Yang awalnya positif jadi negatif. Terus yang satunya negatif ketemu negatif jadi positif. Baru setelah itu pindah ruas. Nah, ini yang dipindahkan. Jadi ini awalnya negatif ya. Pindah ruas ke sebelah kiri jadi positif. Nah, ini juga saya pindahkan ke ruas sebelah kanan. Awalnya negatif jadi positif. Oke ya, paham ya? Nah, selanjutnya P1 kali V1, M kali V itu kan momentum. Sehingga karena M1 kali V1 berarti V1, momentum 1. M2 kali V2 berarti momentum 2 atau P2. Dan selanjutnya di ruas kanan juga sama M1 V1 aksen karena ini kecepatan setelah berarti momentum aksen setelah juga pada benda pertama. Dan ini juga sama pada benda kedua aksen. Itu ya. Nah, ini yang dinamakan hukum kekekalan momentum. Ya, ini yang penting untuk teman-teman ingat. Kalau ini tadi kan penurunan, biar teman-teman paham rumus ini dari mana. Oke ya. Nah, selanjutnya berlaku juga hukum kekekalan energi. Dalam hal ini energi kinetik, bukan energi potensial karena dia bergerak secara horizontal. Ya. Sehingga hukum kekekalan energi kinetik sama EK1 ini di ruas sebelah kiri itu komponen sebelum terjadi tumpukan. Nah, ini enggak ada aksennya
Berarti sebelum tumpukan dan ruas sebelah kanan itu komponen-komponen yang terjadi setelah tumpukan. Paham ya? Ini adalah hukum kekekalan energi kinetik. Artinya energi kinetik sebelum dan sesudah itu bernilai sama. Nah, ini ilustrasinya. Ada kedua bola sebelum, berarti ini enggak ada aksennya, dan terjadi tumpukan. Dan ini adalah setelah terjadi tumpukan. Ada bukan koma, tapi aksen yang bacanya. Oke, lanjut. Sekarang contoh soal agar biar teman-teman tambah paham. Misal, sebuah bola A masanya 200 gram. Nah, ini bukan satuan SI, nanti dirubah ke kilogram. Dalam keadaan diam, ditumpuk oleh bola B dengan massa 400 gram, bergerak dengan laju 10 meter per second. Setelah tumpukan kelajuan B, bola B menjadi 5 meter per second dengan arah yang sama, dengan arah semula. Kebanyakan dengan ya ini soal. Tentukan kelajuan bola A sesaat ditumpuk bola B. Berarti yang ditanyakan adalah VA aksen, kecepatan bola A setelah ditumpuk. Oke, coba perhatikan yang diketahui dulu. MA-nya massa bola A. Ini langsung saya rubah ke kilogram dibagi 1000 ya. Jadi 0,2 kilogram. Terus dalam keadaan diam berarti VA-nya itu 0. Ya. Terus massa B-nya 400 gram, saya rubah ke kilogram jadi 0,4. Dan VB, ya bola B, sebelum itu 5 meter per second, sebelumnya ini 10 meter per second, dan setelah tumpukan 5 meter per second, VB aksen. Dan yang ditanyakan adalah VA aksen. Nah, tinggal masukkan ke dalam persamaan hukum kekekalan momentum ya, sesuai yang diketahui di soal. MA-nya itu 0,2, VA-nya 0, jadi ini nanti hilang ya. Apapun kalau dikali 0 ya hasilnya tetap 0. 0,4 kali 10, 0,2 kali VA aksen, sudah sesuai ya, yang seperti yang diketahui. Oke, ini hilang. Sehingga jadi 0,4 kali 10. Jadi ini seperti tadi ya. 0, 1 di depan angka dan 0 di belakang angka boleh dihilangkan. Jadi sisa 4 kali 1, 4. Terus ini 0,4 kali 5, 2 ya. Karena dia positif, pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif 2. Ini turun. Oke, 4 kurangi 2, 2. 0,2-nya pindah karena dia bentuknya perkalian, pindah ruas jadi dibagi. 2 bagi 0,2 sama dengan 10. Nah, ini jawaban dari pertanyaan untuk menentukan VA aksen. Bagaimana? Paham ya? Ini penjelasan ini cukup mudah ya, karena caranya ya memang mudah. Oke, lanjut. Setelah itu materi tumpukan. Tumpukan itu adalah suatu peristiwa benda yang bergerak dan mengenai benda lain yang sedang bergerak atau diam. Jadi istilah sehari-hari kita tumpukan itu adalah tabrakan. Jadi ada sebuah benda yang bergerak menabrak benda lain, bisa benda lain itu bergerak atau benda lain itu dalam kondisi diam. Dan itu adalah peristiwa tumpukan. Oke, dalam materi ini tumpukan dibagi menjadi 3 ya, seperti biasa. Lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Apa yang membedakan dari ketiga ini? Kalau lenting sempurna, E itu sama dengan 1. E ini adalah koefisien restitusi. Karena dia sempurna, yang namanya sempurna itu nomor wahid atau 1. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri selanjutnya, tidak ada energi yang hilang selama tumpukan. Artinya, ini kaitannya dengan ciri-ciri yang ketiga, berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Jadi tidak ada energi yang hilang selama tumpukan. Oke ya. Terus untuk ciri-ciri dari lenting sebagian, namanya sebagian ya berarti ada di tengah-tengah.
Berarti antara nilai E-nya itu 0 sampai 1. Berarti bisa jadi 0,1, 0,2 hingga sampai 0,9. Itu ciri-ciri dari lenting sebagian. Selanjutnya ciri-cirinya itu energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain. Misalnya ketika terjadi tumpukan atau tabrakan, energi kinetiknya dirubah dari bentuk energi kinetik menjadi bunyi. Jadi setelah saat terjadi tumpukan itu terjadi ledakan, atau bisa juga dirubah dalam bentuk panas atau bentuk energi lainnya. Oke ya, itu ciri-ciri lenting sebagian. Sedangkan untuk lenting tidak lenting sama sekali, setelah tumpukan kedua benda bersatu. Artinya ketika ada tabrakan, kedua benda itu menjadi satu. Jadi melekat menjadi satu, bisa bergerak sama-sama ke kanan atau bisa juga bergerak sama-sama ke kiri. Artinya setelah terjadi tumpukan dia melekat menjadi satu. Itu ciri-ciri tidak lenting sama sekali. Sehingga karena dia melekat menjadi satu dan bergerak bersama-sama, maka kecepatan kedua benda setelah tumpukan sama besar. Ya, jadi nggak ada V2 aksen atau V1 aksen, adanya V aksen. Dan E, koefisien restitusinya sama dengan 0. Itu ciri-ciri dari tidak lenting sama sekali. Oke ya, paham ya? Nah, kita perjelas untuk koefisien restitusi itu apa. Jadi koefisien restitusi itu adalah keelastisitasan suatu tumpukan. Jadi nilai koefisien restitusi itu menunjukkan keelastisitasan pantulan. Jadi semakin tidak bisa memantul, ya berarti mendekati 0, hingga akhirnya tidak memantul sama sekali, atau sama halnya tidak lenting sama sekali. Jadi koefisien restitusi itu adalah besaran nilai yang menyatakan keelastisitasan suatu tumpukan. Nah, berdasarkan hukum kekekalan momentum, kita tahu tadi ya, M1 kali V1 plus M2 kali V2 dan seterusnya. Nah, ketika saya pindah ruas ya, M1 kali V1 aksen, ini saya pindah ke ruas sebelah kiri, dan M2 kali V2 saya pindah ke ruas sebelah kanan, jadi hasilnya seperti ini. Ya, awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Begitu juga yang ini, saya pindah ke ruas ke sebelah kanan jadi negatif. Gitu ya. Oke. Ini saya kelompokkan karena sama-sama M1, di sini juga M1 ya, saya keluarkan dan ini V1 min V1 aksen saya kelompokkan menjadi dalam satu kurung. Gitu ya. Artinya sama saja sih ini kalau M1 kali V1, M1 kali V1 aksen ya hasilnya sama. Begitu juga di ruas sebelah kanannya. Sama ya. Nah, ini hasil ini saya nyatakan dengan persamaan 1. Selanjutnya berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik ya, ini ya, kurang kekekalan ini. Berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik, kita tahu bahwasanya EK1 kali EK1 tambah EK2 sama dengan EK1 aksen tambah EK2 aksen. Oke ya. Semua saya kali dengan 2 untuk tujuan menghilangkan angka setengah ini. Oke ya. Sehingga jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya sendirikan ya. Ini M1 dan M1 di sini ini saya keluarkan dan V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat ini saya sendirikan dalam kurung karena sama-sama kuadrat. Di dalam kurung semuanya saya kuadratkan. Begitu juga sama dengan ruas sebelah kanan. Sehingga ini secara matematis sama ya bentuknya. Artinya ini saya jabarkan ya. Kalau teman-teman pengen mencoba ini V1 kali V1, V1 kali V min V1 aksen, terus V1 aksen kali V1, V1 aksen kali V1 aksen, itu nanti hasilnya sama dengan ini. Gitu, artinya tinggal dijabarkan saja. Oke ya, begitu juga sama dengan ruas sebelah kanan.
Ya, ketika dijabarkan nanti hasilnya sama dengan ini. Oke, paham ya? Nah, ini saya nyatakan dengan persamaan 2. Oke, saya hapus dulu biar nanti jelas. Oke. Nah, ini saya nyatakan dengan persamaan 2. Selanjutnya persamaan 2 ini saya bagi dengan persamaan 1. Jadi ini tadi hasil ini saya nyatakan dengan persamaan 2. Selanjutnya dibagi dengan persamaan 1. Nah, coba karena dibagi, ini ada M dan ada V1 min V1 aksen, bisa dicoret dengan ini karena dibagi. Kan nanti sisanya ini. Nah, begitu juga ruas sebelah kanan ada M2 dan ada V2 aksen min V2, itu nanti bisa dicoret dengan ini. Sehingga nanti hasilnya sisanya ini. Sehingga ini hasilnya ya, turun V1 aksen plus V1 plus V1 aksen ini, dan di ruas sebelah kanan juga sama, turun V2 aksen plus V2. Oke ya. Nah, ini cuma pindah ruas saja. V1 tetap, V2 aksen ya, saya kelompokkan yang aksen semuanya ada di ruas sebelah kiri, yang tidak ada aksen di ruas sebelah kanan. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Nah, ini bisa juga ditulis seperti ini ya, artinya sama saja ya, ketika tanda negatif ini saya kalikan dengan komponen di dalamnya ya, dikali dengan V2 aksen jadi negatif. Ini hasilnya. Negatif kali negatif dengan V1 aksen positif. Nah, ini hasilnya. Artinya ini boleh saya rubah ke bentuk seperti ini tadi. Gitu ya. Nah, begitu juga sama dengan yang ruas sebelah kanan ya. Bentuk ini bisa saya jabarkan menjadi seperti ini ya. Ini tidak dijabarkan sih hasilnya, ini tinggal dikurung saja. Oke ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, selanjutnya di ruas sebelah kanan ya, saya pindah ke ruas sebelah kiri. Karena di sini dalam bentuk perkalian, ini dalam matematika ada 1 ya. Di sini dikali 1. Nah, 1 dalam matematika kan nggak ditulis ya. Jadi semua komponen dikurung, saya pindah ke ruas sebelah kiri jadi seperti ini. Ya, ini muncul angka 1. Nah, angka 1 itu kalau koefisien restitusi pada lenting sempurna, I-nya sama dengan 1. Dan E di sini berlaku kalau koefisien restitusi pada lenting sebagian, karena di sini antara 0 dan sampai 1. Sehingga kalau teman-teman juga ingin mencari nilai koefisien restitusi, juga bisa menggunakan rumus ini. Oke ya, ini juga dijadikan rumus untuk mencari koefisien restitusi pada benda yang bergerak secara horizontal. Nah, ini saya kurung. Oke. Koefisien restitusi. Nah, ini barusan ya saya tulis kembali. Ini untuk kasus benda yang bergerak secara horizontal. Lalu bagaimana kalau benda itu bergerak secara vertikal, bukan vertikan ya. Oke. Atau bergerak dari atas ke bawah dan sebaliknya. Seperti ini. Ya. Sehingga untuk mencari E itu kita turunkan rumusnya. Karena lantai diam ya, dia kan benda keduanya kan lantai, lantainya kan diam, maka kecepatan lantai sebelum dan setelah tumpukan 0, berarti V2 dan V2 aksennya 0, sehingga persamaan besaran koefisien restitusinya dari rumus ini ya, V2 aksen dan V2-nya 0, sehingga saya masukkan V2 aksen dan V2-nya 0, jadi seperti ini. Oke. Nah, sehingga sisa V1 aksen dan V1.
Nah, menurut gerak GLBB ya, V itu kan sama dengan akar 2GH menurut GLBB ya, secara horizontal. Oke ya, kita masukkan karena dia negatif, negatif. Nah, coba perhatikan gravitasi itu ya mesti sama dengan 0 kan? Ya, maka boleh dicoret. 2 juga boleh dicoret. Ya, maka tinggal akar 2 akar H2 dan akar H1. Nah, seperti ini karena 2 dan G ini nilainya sama-sama 2 dan sama-sama 10 untuk gravitasinya. Oke ya, negatif ketemu negatif, positif. Sehingga persamaan untuk mencari koefisien restitusi pada kasus gerak vertikal itu E sama dengan akar H2 per H1. Nah, H2 itu ketinggian kedua, H1 ya ketinggian pertama. Setelah benda dijatuhkan, itu adalah ketinggian pertama, terus mantul. Nah, ini ketinggian benda kedua. Oke ya. Nah, contoh soal sekarang. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian X, seperti pada gambar. Ini ya. Nah, pada ketinggian awal itu X ya, bola itu mantul. Nah, ini ketinggian bola kedua. Ini mantul lagi ketinggian bola ketiga. Nah, sehingga H2-nya diketahui 50, H3-nya 20 cm. Sehingga untuk mencari nilai X, kita buat dari persamaan ini. E sama dengan akar H2 per H1. Ya, sama dengan 50 atau ini berarti 50 akar 50 per ini. X sama dengan 20 akar 20 per 50. Oke ya. Sehingga kita masukkan dari ini sama-sama di akar ya. Kita hilangkan akarnya sehingga 50 per X dan 20 per 50. 20 per 50 itu sama halnya 2 per 5. Nolnya dicoret ya. Baru dikali silang. 5 kali 50. 2 dikali X. Langsung ini 2-nya dipindah ruas jadi dibagi. 5 kali 50 bagi 2 itu 125 cm. Paham ya? Jadi ini untuk koefisien restitusi itu ketinggian setelah, ya ini ketinggian setelah akar dulu ya, akar dulu, ketinggian setelah dibagi ketinggian sebelum. Dan seterusnya, berlaku seterusnya. Jadi bisa juga rumus ini ditulis akar H4 per H3. Nah, oke. Oke ya. Jadi ketinggian setelah dibagi ketinggian sebelum di akar. Dan seterusnya bisa juga akar H100 per H99. Gitu ya. Oke, paham ya? Oke, sudah pembahasan untuk materi ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya. Oke, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.